mempelajari tentang peralatan tata hidang. Pertama-tama, apa sih peralatan tata hidang itu? Jadi, peralatan tata hidang adalah peralatan makan, minum, dan hidang yang terdiri dari Chinaware, glassware, ada tabel akompanimen, dan juga perlengkapan lain yang digunakan untuk menghidangkan makanan atau minuman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis peralatan tata hidang. Yang pertama ada silverware. Nah, silverware sendiri merupakan peralatan yang dibuat dari stainless atau perak, yang biasanya digunakan di restoran serta ditata secara formal di atas meja. Silverware sendiri memiliki 3 kategori utama, yaitu flatware seperti sendok dan garpu. Yang kedua ada cutlery yang mencakup berbagai jenis pisau makan, dan hollowware yang meliputi perlengkapan saji berongga seperti teko, mangkuk, dan poci. Nah, saya akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis flatware itu. Yang pertama ada dinner spoon, yang kedua ada dessert spoon, yang ketiga ada soup spoon, yang keempat ada teaspoon, yang kelima ada dinner fork, dan yang keenam ada salad fork, yang terakhir dessert fork. Nah, dinner spoon sendiri berfungsi sebagai menyuap makanan utama yang berkuah atau semi cair. Nah, yang kedua dessert spoon berfungsi untuk menikmati hidangan penutup seperti puding atau mousse. Yang ketiga ada soup spoon yang berukuran besar. Yang ketiga ada soup spoon untuk menyuap sup dengan ukuran mangkuk sendok yang lebih besar dan bulat. Yang keempat ada teaspoon, berfungsi sebagai mengaduk minuman seperti teh dan kopi. Yang kelima ada dinner fork yang berfungsi sebagai mengambil atau menahan makanan utama saat dimakan. Yang keenam ada salad fork yang berfungsi sebagai mengambil dan menyantap salad. Dan yang terakhir ada dessert fork, yaitu untuk menikmati dessert seperti cake, tart, atau pastry. Nah, jenis-jenis cutlery sendiri ada 5, yaitu dinner knife, butter knife, stick knife, fish knife, dan yang terakhir dessert knife. Ya, dinner knife sendiri berfungsi sebagai memotong makanan utama seperti daging atau hidangan yang lebih besar. Yang kedua ada butter knife untuk mengoles mentega. Yang ketiga stick knife untuk memotong daging stick yang lebih keras. Yang keempat ada fish knife, biasanya ini digunakan untuk memotong ikan. Yang terakhir ada dessert knife, yang berfungsi sebagai untuk memotong cake, pie, atau buah-buah. Nah, yang ketiga ada hollowware. Hollowware sendiri mempunyai 8 jenis. Yang pertama ada teapot, 2 coffee pot, 3 sugar bowl, yang keempat creamer, yang kelima gravy pot, yang keenam serving bowl, yang ketujuh serving tray, yang ke-8 soup tureen. Nah, tipe sendiri berfungsi sebagai menyeduh dan menyajikan teh. Yang kedua coffee pot untuk menyajikan kopi hangat. Yang ketiga sugar bowl untuk menyimpan dan menyajikan gula. Yang keempat ada creamer untuk menyajikan susu dan krim cair sebagai pendamping teh atau kopi. Yang kelima ada gravy pot untuk menyajikan saus kental seperti gravy atau saus daging. Yang keenam ada serving bowl yang berfungsi menyajikan makanan seperti salad, sup, atau lauk. Yang ketujuh ada serving tray untuk membawa makanan atau menyajikan makanan. Yang terakhir soup tureen untuk menyajikan sup dalam jumlah yang besar. Jenis peralatan selanjutnya yaitu Chinaware. Peralatan makan ini dari porselen atau keramik, berfungsi menunjang penampilan hidangan. Jenis Chinaware ini ada beberapa. Yang pertama itu platter, yaitu piring besar
bisa berbentuk oval, round, atau rectangular. Yang kedua itu ada plates, seperti dinner plates, soup plates, dessert plate, B&B plate, fish plate, breakfast plate, dan show plate. Yang ketiga ada cups atau gelas, seperti soup cup, tea cup, coffee cup, demi-taste cup, breakfast cup, dan egg dish. Selanjutnya ada saucer, yaitu tatakan sesuai jenis cangkir tea, sesuai jenis cangkir seperti untuk tea, coffee, soup, demi-taste, atau breakfast. Selanjutnya ada pots, ada 2 jenis untuk teapot dan juga coffee pot. Lalu selanjutnya ada jugs, ada milk jug dan juga water jug. Selanjutnya ada bowl, seperti soup bowl, cereal bowl, finger bowl, sugar bowl, supreme bowl, dan juga butter bowl. Lalu selanjutnya ada ashtray atau asbak. Lalu cara membawa Chinaware ini harus bersih, dibawa dengan hati-hati, disesuaikan dengan jenis menu dan urutan setup, dan logo harus menghadap ke tamu. Nah, di sini ada jenis-jenis glassware. Yang pertama ada water gulpet, digunakan untuk menyajikan air putih atau air mineral. Biasanya memiliki bentuk yang kokoh dan mulut gelas lebih lebar. Yang kedua ada juice glass, gelas berukuran sedang yang diperuntukkan bagi minuman jus atau minuman dingin lainnya. Yang ketiga ada wine glass, yaitu red wine glass, bentuknya lebih besar dengan mangkuk lebar agar aroma anggur merah keluar dengan baik. Dan selanjutnya ada white wine glass, ukurannya lebih kecil dengan mulut lebih sempit untuk menjaga suhu minuman. Dan selanjutnya nomor 4 ada champak flute, gelas tinggi dengan bentuk ramping, digunakan untuk minuman bersoda atau sampanye agar gelembungnya bertahan lebih lama. Selanjutnya nomor 5 highball glass, yaitu gelas tinggi lurus yang biasanya dipakai untuk minuman campuran soda atau es teh. Nomor 6 lowball atau old fashioned glass, yaitu gelas pendek dengan dasar tebal, biasanya digunakan untuk minuman yang disajikan dengan es batu. Selanjutnya nomor 7 mug kaca, dipakai untuk minuman panas seperti teh atau kopi, biasanya dilengkapi pegangan. Selanjutnya nomor 8 pitcher atau jug kaca, wadah besar dari kaca untuk menuang air, jus, atau minuman lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyimpanan peralatan tata hidang. Yang pertama, barang-barang disimpan dalam lemari. Usahakan rak lemari tidak terlalu tinggi. Di industri seperti di hotel-hotel dan catering biasanya menggunakan kotak yang dibuat rak-rak dari bahan kayu atau plastik tebal. Dan selanjutnya nomor 2, barang-barang disusun dengan sejenis dengan susunan maksimum 2 lusin. Dan selanjutnya nomor 3, barang-barang yang tidak dapat disusun diatur satu persatu dengan rapi. Dan selanjutnya nomor 4, cangkir disimpan dengan menggunakan kotak.